Grinder atau mesin giling kopi manual ini adalah koleksi dari Museum Pedir. Ditemukan di dataran tinggi Gayo. Tipenya nomor 3, sama mirip dengan produk coffee grinder dari Inggris pada abad 19 dan abad 20. Produk-produk yang serupa itu biasanya dikeluarkan oleh Kenrick, Beatrice, dan yang paling populer adalah dari Spong. Dari desainnya mirip sampai ke sistem penomorannya. Bahannya besi tuang dengan teknik cor pasir, terus sistem geraknya itu hand crank atau ankle, dan gagangnya itu berbentuk S dan pada ujungnya diberi solid wood. Terdapat titik-titik aus pada corongnya. Namun itu jadi satu bukti bahwa pada masanya mesin ini sangat produktif bekerja. Kemudian sedikit rusty tapi mudah dibersihin. Yang penting dari coffee grinder adalah sangat mudah dibersihin karena dia bisa dilepas corongnya. Jadi sisa-sisa kopi yang melekat pada saat gilingan pertama itu akan mempengaruhi pada gilingan kopi selanjutnya. Objek ini simple, namun akan mengantarkan kita pada sebuah gambaran besar, yaitu pendudukan kolonial di Aceh. Yang kedua, budaya kopi Aceh. Aceh sangat lekat dengan kopi, bahkan menjadi identitas. Jadi bisa dibilang bahwa Aceh itu kopi atau sebaliknya, kopi itu Aceh. Hampir semua etnis di Aceh punya cara minum, cara proses, bahkan jenis yang mereka sukai juga berbeda. Contohnya penduduk pesisir, mereka lebih menyukai Robusta dengan campuran. Sedangkan penduduk dari dataran tinggi Gayo lebih mengkonsumsi jenis Arabica yang tanpa campuran sama sekali. Belanda 1904 sampai 1941 itu merupakan periode penting bagi mereka. Mereka menguasai Gayo, tapi juga budidaya kopi dimulai pada masa itu. Mereka memperbaiki dan membuat infrastruktur di sana untuk persiapan bahwa kopi ini akan jadi komoditi pasar di Eropa. Dibuatnya jalan, kemudian pabrik-pabrik pengeringan, terus mereka juga mendatangkan buruh kerja untuk perkebunan itu dari Jawa. Sebelum Belanda membawa bibit kopi Liberica, Arabica, dan yang terakhir adalah Robusta, sebenarnya penduduk di sana itu sudah mengenal kopi. Jadi Robusta itu tumbuh di pemukiman mereka secara liar. Tapi uniknya penduduk tidak tahu, mereka hanya mengkonsumsi daunnya untuk diseduh, bukan bijinya. Dan itu juga bukan minuman sehari-hari. Belanda mengakui itu, dan Snook menulis dalam bukunya. Jadi bisa dikatakan bahwa Aceh jauh sebelum Belanda datang sudah mengenal kopi. Belanda juga menerapkan satu aturan yang akan ditindak bagi yang melanggar. Jadi penduduk sama buruh kerjanya itu tidak boleh minum, tidak boleh konsumsi, dan tidak boleh membudidayakan untuk pribadi. Sama seperti alpukat juga berlaku seperti itu. Cuman Belanda nggak bisa kontrol. Hewan-hewan juga senang terhadap, contohnya alpukat. Anjing senang sama alpukat. Terus kalau biji kopi itu disenangi burung. Jadi akhirnya tumbuh dan tersebar di perkampungan-perkampungan di sekitar lahannya perkebunan Belanda. Komoditi yang diimpikan menjadi komoditi pasar Eropa itu berhasil. Bahkan sampai sekarang kopi Aceh itu tetap berada di komoditi pasar dunia. Bahkan nambah dari awalnya Eropa jadi Asia, terus Afrika, Amerika, yang terakhir tahun 2010 Australia itu menjadi buyer dari kopi Aceh. Popularitas yang tinggi dari kopi Aceh itu nggak lepas dari dampak konflik
baik konflik politik maupun konflik ekonomi yang terjadi di Aceh. Cuman dari sekian masa itu terus bertahan. Jadi bisa dikatakan bahwa Kopi Aceh adalah saksi dari berbagai peristiwa tersebut, dan Coffee Grinder ini mewakili Kopi Aceh dengan kisah-kisahnya.